Hai, welcome back di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini hari Senin, jadi saya akan bahas saham-saham yang masuk ke dalam screenernya Wisdom and Invest ya. Di sini nanti teman-teman juga akan lihat screenernya Wisdom and Invest ada apa aja sih. Barangkali bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan. Tapi sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan dengan trading plan dan trading style-nya masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja ya. Dan buat teman-teman yang baru ke sini, barangkali baru mampir ya, dan merasa bahwa, oh bagus nih YouTube-nya ini memberikan stock pick. Nah, saya mau jelasin dulu sesuatu bahwa YouTube ini bukanlah channel untuk stock pick. Tapi kalau teman-teman ingin atau mengharap untuk mendapatkan stock pick aja, bukan untuk belajar mungkin, maka bisa mampir aja ke Telegramnya kita ya. Karena kalau di YouTube ini saya khusus untuk mengedukasi. Jadi bukan hanya memberikan stock pick buat teman-teman yang berharap langsung dikasih detail secara detail supportnya di mana atau entry-nya di mana, exit-nya di mana, stop loss-nya berapa. I'm so sorry. Di sini nggak dijelasin sedetail itu ya. Jadi untuk yang mau stock pick aja, nggak perlu macam-macam lain, nggak mau ribet-ribet, maka bisa mampir ke Telegram. Jadi kalau yang belum punya Telegramnya, belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan bergabung dulu. Tampilannya tuh seperti ini ya. Nih. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di Telegram. Telegram itu kan dia aplikasinya bisa di handphone, bisa di laptop. Jadi enak banget kita bisa akses chat ini di mana aja, kapan aja. Nah, untuk link Telegramnya di sebelah sini, di deskripsi di bawah juga udah ada ya, udah saya share di bawah. Lalu setiap hari biasanya kita lagi ada promo nih untuk bulan kemerdekaan kita dibagikan 10 chart secara gratis. Nah, teman-teman buat yang mau tahu gimana sih cara menggunakannya, nah disinilah YouTube ini fungsinya. Jadi di sini ya, tempatnya terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Lalu kalau untuk pembahasan saham yang di request sama teman-teman itu biasanya di hari Selasa sama hari Kamis. Tapi besok kita ada acara Zoom, jadi mungkin besok nggak membahas 10 saham yang di request ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang ingin bergabung dengan acara Zoom, kita ada acara Zoom juga nih yang kita kasih secara gratis, open juga untuk publik, jadi siapapun boleh bergabung. Biasanya sih di hari Rabu jam 8 dan hari Sabtu jam 4 sore. Tapi besok jadi coachnya lagi berhalangan di hari Rabu sehingga akan ditukar ke hari Selasa. Nah, buat teman-teman yang ada waktu, barangkali lagi sempat ya untuk bergabung, silakan bergabung aja. Di situ bisa langsung interaksi secara aktif, jadi bisa langsung diskusi, tanya-tanya. Mau nanya saham itu juga boleh banget, mau nanya yang lain-lainnya itu juga boleh banget. Kalau barangkali teman-teman tertarik dengan toolsnya Wisdom and Invest, ini hanya bisa didapatkan di Wisdom and Invest saja ya, nggak bisa di mana-mana. Jadi untuk berlangganan caranya ada dua, yaitu untuk menggunakan tools ini caranya ada dua. Yang satu tentunya dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Yang kedua bisa didapatkan secara gratis, yaitu dengan membuka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Nah, rekanan kita tuh ada 4 ya. Ada Sukor, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Link untuk bukanya juga ada di deskripsi di bawah kalau teman-teman mau langsung atau misalnya takut salah, mau dipandu dulu sama tim dari Wisdom and Invest, maka boleh juga ya. Langsung kontak aja adminnya. Nomor kontaknya juga ada di deskripsi di bawah, itu ditanya-tanya aja dulu. Gak jadi juga nggak apa-apa ya, it's okay. Lebih baik banyak bertanya daripada sesat di jalan. Jadi sebaiknya teman-teman pastikan mau yang mana dulu nih, mau berlangganan atau mau buka rekening sekuritas yang mana aja boleh. Dan kalau teman-teman buka rekening sekuritasnya yang investasiku, investasiku ini aplikasi dari Mega Capital Sekuritas ya. Dan teman-teman tinggal deposit aja 5 juta. Ini bukan top up ya, tapi deposit ke RDN-nya teman-teman masing-masing. Jadi bukan ke kita, bukan ke sekuritasnya juga. Itu RDN-nya teman-teman masing-masing. Top up dulu, deposit dulu. Nggak ditradingkan langsung juga nggak masalah ya. Ini teman-teman bisa mengikuti acara offline. Jadi workshop secara offline, The Secret to Profit Consistent. Yaitu materinya teknikal dan NLP.
Nah, ini boleh teman-teman ikut, masih ada waktu ya, karena acaranya di hari Sabtu ini nih, di gedungnya Mega Sekuritas. Buat lengkapnya, sebaiknya teman-teman PM dulu adminnya. Masih ada waktu, silakan dikontak aja dan ditanya-tanya dulu ya. Karena acara ini jarang-jarang nih kita bikinin, apalagi secara gratis, khusus untuk para nasabah yang buka rekening investasiku. Oke, kita toolsnya ada banyak nih. Ada 20-an, ada 30-an lebih ya untuk request chartnya, tapi di sini saya akan bahas satu chart aja dan paling mudah dan paling simple untuk dipakai dalam menganalisa. Sesuai dengan tagline-nya Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Oke, ini juga ada screenernya, kita ada banyak banget, tapi nanti saya akan share hanya screener yang biasa paling sering saya pakai. Ini kalau yang mau stock pick, tinggal bergabung ke Telegramnya Wisdom and Invest yang public. Nah, di bagian sini ya, karena begitu masuk, dia tuh ada per topik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti teman-teman silakan klik ke yang informasi open akun sekuritas dan stock pick sekuritas. Nah, di sini biasanya kita posting, nggak setiap hari sih ya, tapi seringnya sih kita gonta-ganti. Jadi, ada yang dari sekuritas, ada yang dari Wisdom and Invest, ada yang dari beberapa sekuritasnya kan ada 4 nih. Nanti kita selalu rolling. Jadi teman-teman bisa ngelihat beberapa stock pick udah ada area buy, target, dan cut loss-nya di mana. Seperti itu. Oke, kita langsung ke screener. Ini screener yang biasa sering saya pakai, yaitu screener WinPixD. Kenapa saya pakai ini? Karena di dalam screener ini yang statusnya buy itu muncul segitiga hijau. Ini trading sistemnya menggunakan trading sistemnya Win. Jadi yang favorit saya memang paling favorit itu yang ini karena ada momentumnya juga. Nah, yang statusnya hold biasanya segitiga hijaunya tuh udah ada. Tinggal kita cari aja tuh yang mana yang lagi ada momentumnya. Kenapa sih momentum? Karena biasanya yang larinya paling kencang itu yang ada momentumnya. Contohnya ya kalau teman-teman nonton di YouTube yang hari Senin kemarin itu ada Bumi BRMS. Kadang-kadang sih kita bisa bottom fishing juga dengan menggunakan ininya aja, dengan menggunakan momentumnya. Jadi kita cari yang momentumnya merah 2, terus ngedapetin seger ya. Juga ada IMAS, tapi IMASnya lagi koreksi. Nah, tapi yang penting teman-teman mengerti gimana sih caranya memilihnya, gimana cara entry-nya, sehingga bisa dipraktekin ke saham yang lainnya ya. Nah, justru inilah fungsinya teman-teman belajar bersama saya di sini, supaya memahami cara yang paling simple, yang paling efektif, paling singkat, paling mudah untuk menganalisa. Karena ngapain juga repot-repot ya, semua serba udah berdasarkan AI, sudah berdasarkan robot, sudah pakai robot efektif, semua kerjaan dimudahkan. Jadi kita jangan beribet-ribet lagi. Dimudahkan juga kita menganalisanya, oke? Ini informasi FTSE rebalancing ya. Makanya beberapa hari ini, lebih tepatnya hari ini saham ini tuh Bumi, BRMS, dan beberapa saham lainnya yang infusion itu pada bergerak. Mudah-mudahan masih akan terus berlanjut walaupun koreksi hanya koreksi sehat. Ini efektif date-nya terakhir di tanggal 15, jadi menjelang tanggal 15 September ini mungkin kita bisa hindari ya, karena biasanya kalau yang sebelum hari H-nya dia udah naik, ternyata begitu efektif date-nya dia biasanya akan terkoreksi. Jadi proyeknya udah selesai gitu. Tugas misinya udah selesai. Sehingga dia berpotensi koreksi. Kita hindari dulu. Oke? Kita langsung bahas ke saham yang pertama, MEDC. Untuk mempersingkat waktu, tadi sebenarnya saya udah request. Jadi di antara, saya share screenernya dulu ya, supaya teman-teman barangkali mau print screen, mau screenshot, dan mau menganalisa sendiri, karena rezeki tiap orang beda-beda. Mungkin saham yang saya pilih nggak cocok buat teman-teman, tapi teman-teman dari daftar ini ngeliatin saham yang mungkin biasanya ditradingkan oleh teman-teman, dan bisa cuan. Sehingga silakan ya, ini ada BBNI, BP, BCTN, CARE, GTSE, EGTSI, KLIN, MNCN, OASA, BOGA, dan sebagainya. Tinggal di screenshot. Ini sampai BANK ya. BBSS, BES, sampai IPTV. Lalu ISAT, ITMG, sampai TCPI. Dan terakhir WIRG.
Ini yang screener pertama, saya akan share lagi satu screener, yaitu screener Haki yang biasanya saya suka pakai juga. Nah, ini ada screener NBSA juga sih, tapi ini biasanya di sekuritas pun ada ya. Kalau teman-teman mau screenshot sekarang, dia juga boleh. Ini sih udah diurutin dari paling atas sampai paling bawah. Yang paling atas itu artinya foreign-nya netbuy yang tertinggi. Ini foreign-nya balik lagi tuh ke BMRI, BNI, ada Buka, MEDC, INKP, dan sebagainya. Yang paling bawah tuh paling kecil, yang minus itu artinya negatif. Artinya jualan, net sell asingnya, foreign-nya. Nah, satu lagi yang mau saya share itu si Haki. Biasanya yang di broadcast ini, jadi yang Haki, lalu yang WinPix, ini juga biasanya di broadcast ya, tapi spesial ini khusus untuk para member aja. Para member biasanya didapat ini di broadcast per 30, sehingga bisa digunakan untuk trading ini ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang full time trader, ini juga bisa dipakai. Ini Haki, biasanya saya cek yang tertinggi, ini ada urutannya, udah tertinggi juga, dan saya cari yang belum banyak naiknya. Tuh. Nah, nanti kita akan bahas beberapa saham yang masuk ke dalam screenernya ini ya. Ini kalau yang paling bawah artinya dia HKK nggak begitu besar, tapi biasanya berpotensi juga. Nah, HKHK itu apa? Ini singkatan sih, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. HK itu singkatan dari hajar kanan atau beli di over tanpa antri, dan HQ itu hajar kiri atau jual di bid tanpa antri. Tanpa antri. Nah, yang masuk ke list ini adalah semua yang HK aja ya, HQ-nya nggak ada. Jadi memang menarik untuk kita cek. Ingat yang masuk ke dalam screener bukan berarti semuanya bagus, kita harus analisa kembali chartnya masing-masing ya. Jadi MEDC ini cukup menarik. Yang pertama MEDC, kenapa menarik? Memang belum ada momentum, tapi dia masih bertahan nih di atas MA 200, ini juga ada channel up. Jadi dia akan bagus selama dia bertahan di atas 10.20. Ini support ini 10.20. Ini targetnya mudah-mudahan dia akan uji lagi 11.45 atau bahkan ke sebelah sini. 12.15 sampai 12.10, 12.20 dan 12.85 itu area resistnya. Jadi masih oke ya, kalau mau entry MEDC maka buy on weakness aja di area 10.70, 10.45 dan 10.20. Selanjutnya setelah MEDC itu ada ADMR. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang baru mampir dan nggak tahu apa sih sebenarnya Chartwin ini. Gimana sih cara gampang untuk melihatnya? Biasanya yang saya cari adalah saham-saham yang ada momentumnya berwarna biru Ben-Hur seperti itu. Itu yang oke. Jadi seperti di sebelah sini juga itu sahamnya baru ya, baru naik maka berpotensi untuk naik. Kalau dia menjadi biru tua dan melemah, ini momentumnya kalau melemah itu mengecil, maka berpotensi koreksi. Kalau merah, kita hindari. Jadi kita utamakan cari saham-saham yang ada momentum birunya semakin menguat. Apalagi kalau tren besarnya udah di atas MA 200. Di sini yang garis ini itu adalah MA 200-nya. Ini juga udah ada support resistnya. Di sini juga ada support resistnya. Jadi gampang banget, kita nggak usah bingung-bingung di mana sih supportnya, di mana sih resistnya. Semua udah di-generate oleh chartnya Wisdom and Invest. Jadi kita fokusnya yang pertama adalah cari saham yang ada momentumnya. Dia belum terlalu jauh naiknya. Kalau bisa yang uptrend secara major di atas SMA 200 itu lebih bagus, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Atau yang stylenya bottom fishing, maka cari yang momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil. Jadi seperti di sebelah sini ya, di area sini berpotensi untuk bottom fishing. Jadi seperti itu cara menggunakannya. Lalu ingat kombinasikan dengan support resistnya. Di sini juga ada angka VWAP. VWAP itu buat apa? VWAP itu volume weighted average price. Jadi buat kita titik entry-nya lah, kita angka belinya. Misalnya, oh ini ada momentum, kita mau entry nih, tapi angka belinya di mana? Kadang-kadang kita begitu beli, nggak taunya dia turun dulu. Nah, fungsinya VWAP itu begitu.
Kenapa kita entry-nya di area VWAP? Karena biasanya dia punya kecenderungan untuk lewatin angka VWAP itu. Jadi dia naik, turun, tapi angka VWAP-nya itu dilewatin terus. Sehingga itu sering juga digunakan oleh para scalper ataupun fast trader. Ya. Jadi jangan lupa entry-nya minimal itu di angka VWAP. Nah, ADMR ini sebenarnya udah pernah, jadi ini momentumnya masih bagus ya, ADMR. Dia masih di atas garis win line juga. Mudah-mudahan dia akan ke MA200 ini. Rata-rata sih yang sektor energi ataupun batu bara ini lagi bagus nih. Kemungkinan karena sentimennya ini ya, sentimen mau bagi dividen, menjelang bagi dividen di akhir tahun nih, di kuartal yang terakhir. Soalnya kayak si Adro, nanti kita ada bahas Adro juga. Adro biasanya di bulan 12. Nah, jadi jangan deket-deket di bulan dividennya, justru kita harus mulai entry-nya itu dari sekarang. Sehingga begitu menjelang dividen, kita udah out duluan. Jadi bukan incer dividennya sebenarnya ya. Kita hanya memanfaatkan kenaikan ininya aja, capital gain-nya aja. Jadi untuk ADMR ini masih bagus. Yang masih punya tinggal hold aja, pasang trailing stop. Trailing stopnya boleh update ke low hari ini 11.30. Selama dia bikin higher high ini masih oke. Supportnya di tentunya 11.30 jadi support. Dan garis garis win line-nya 10.60 itu juga merupakan supportnya. Selama dia di atas garis win line masih bagus ya. Contohnya seperti di sebelah sini. Itu adalah contoh yang bagus. Ini juga contohnya di atas garis win line atau garis win line-nya berwarna biru. Itu masih bagus. Targetnya ke MA 211 11 lagi. Ini 13.10 ya. Tulisannya sih 13.13, tapi kita harus buletin sesuai dengan fraksi. Karena ini angkanya generate by system. Jadi kita buletin sesuai dengan fraksinya masing-masing. Jadi ADMR saham kedua yang oke. Selanjutnya ada Adro. Nah, Adro juga menarik. Momentumnya menguat. Hari ini higher high. Dengan target resist 2740, 2790, 2940. Supportnya di dua berapa nih angkanya? Pakai low hari ini juga merupakan support ya. Sebentar, 2550 itu support. Di sini ketutup nih dua pakai yang ini aja deh, 2460 itu garis win line. Selama dia di atas garis win line ini masih oke untuk ADRO ya. Saham yang lain kayak Indi, ITMG itu juga masih menarik, cuma nggak masuk ke dalam saham yang akan saya bahas hari ini, karena kita nggak mungkin bahas semuanya ya, waktunya terbatas. Jadi teman-teman boleh analisa kembali masing-masing, atau misalnya kecenderungannya, saya sering nih cuan dari ITMG, mau pilihnya ITMG aja, oke silakan. Saya lebih sering cuan di saham Indi nih, oke silakan. Jadi itu kembali ke pilihannya teman-teman ya. Saya hanya bahas beberapa aja. Setelah Adro ada BRMS. BRMS juga sempat dibahas di ini nih, sempat dibahas di Senin kemarin. Jadi happy cuan yang udah punya mau pasang trailing stop aja boleh, mau taking profit sebagian boleh. So far hari ini masih oke. Momentum bagus, dia breakout, volumenya gede. Nah, yang penting teman-teman pasang trailing stop ya, karena biasanya ada potensi untuk koreksi dulu. Support di 192 dan 183, garis win line-nya tentu jauh banget, tapi ini support area breakout-nya sih yang paling penting ya, 183 sampai 185. Selama dia di atas itu, artinya dia masih bagus. Kita bisa cek di jamnya juga nih. Nah, biasanya saya juga suka pakai HKHQ. Kenapa? Karena kelihatan nih. HKHQ itu chartnya tuh yang kayak gini. Jadi kelihatan ketika dia lagi sideways seperti ini, ada spike. Ini biasanya ada transaksi yang besar. Jadi spike ini hanya menunjukkan transaksi ya, bukan sinyal. Takutnya teman-teman salah paham. Sinyal entry-nya tetap kita harus entry saat dia breakout atau ketika ada yang HK. Nah, ini yang hijau-hijau itu artinya ada yang HK, yang merah-merah artinya ada yang haki. Si BRMS ini kurang lebih grafiknya nih masih agak ini ya, bisa berpotensi turun, tapi jadi wajar kalau misalnya dia koreksi, justru menarik selama dia koreksinya dengan volume yang kecil dan dia
di atas 183 sampai 185 itu artinya masih oke. Jadi kita nanti watch aja. Kalau teman-teman mau buy on weakness aja sampai 15 September ya dia masuk FTSE. Jadi ya kita manfaatkan momen itu. Selanjutnya sebetulnya ada Bumi, tapi teman-teman ini saya nggak masuk ke dalam list. Silakan teman-teman analisa kembali sendiri ya. Kalau misalnya tertarik dengan Bumi, pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya karena mirip-mirip pergerakannya. Selanjutnya BSSR. BSSR juga menarik. Dia breakout dari MA 200, hari ini higher high, volume besar dan momentumnya meningkat. Dengan supportnya di 3880, juga 3850. Selama dia di atas 3850 ini masih menarik, tapi ingat buy on weakness aja ya. Closingnya soalnya di 4010 di atas VWAP, VWAP-nya 3990. Jadi kalau mau buy on weakness mungkin di area 3930 ini lebih menarik. Di area sininya area breakout-nya ya 3930. Kita lanjut ke Dewa. Dewa juga masuk ke FTSE. Secara chart, secara teknikal momentumnya menguat, ini menarik. Tapi high risk ya, ingat saham ini saham high risk, waktu itu pernah bobok di 50, tapi akhirnya naik kembali. Nah ini masih di atas garis win line, jadi masih bagus. Supportnya di 60, resistnya di 64, selanjutnya di 71. Mudah-mudahan sih dia akan naik dulu. Jadi ini masih oke ya. Support di bawahnya ada lagi nih di 58, jadi selama masih di atas 58 ini masih menarik. Selanjutnya setelah Dewa, EXCL. Excel. Mana nih Excel? Salah. EXCL. Oh, ini malah diketik lagi. Sebentar, saya hapus dulu. Aduh, 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 aduh. Oke, Excel ya. Kita ke Excel. Excel menarik. Ingat yang tadi saya mention, cara cari saham yang menarik adalah ketika dia ada momentum. Jadi waktu sebelah sini itu menarik ya. Harusnya sinyal entry-nya tuh udah cukup lama. Ketika dia breakout dari sini resist, volumenya besar, lalu ada momentum yang menguat. Nah, nanti kita cari lagi ya saham-saham yang seperti itu. Oke, kita lanjut Excel-nya support di nih garis win line tuh 2300 kita buletin aja ya, dan support trend ini nih yang warna hijau ini itu namanya channel trend, dan supportnya ini angkanya tuh yang ini, resistnya tuh yang ini. Selama dia bergerak di dalam channel trend, kita bisa strateginya tuh buy di support trendnya karena ada kecenderungan dia bolak-balik di dalam channel itu ya. Nah, makanya enaknya, mudahnya menggunakan chart win adalah ini tuh udah ada gitu loh. Kita nggak perlu tarik-tarik sendiri, udah tahu oh supportnya 2260, resistnya 2480. Mau buy on weakness di area garis win line itu bisa didapetin. Jangan pas-pas ya tentunya ya. Dia deket-deket mendekati aja lah di sana. Nah, buy on weakness kalau dapat hari ini udah hijau tuh si Excel-nya. Jadi menarik ya seperti itu. Strateginya tetap buy on weakness. Momentumnya memang agak melemah, maka dari itu kita harus jaga nih di 2260. Selama dia bertahan di situ itu masih oke, tapi kalau dia breakdown dari 2260 jadinya agak kurang menarik ya. Yang mau entry mungkin buy on weakness aja, buy on weakness atau buy on breakout. Cuma biasanya belakangan ini ya buy on breakout itu agak danger, agak berbahaya karena sering terjadi false breakout. Jadi lebih aman sih sebetulnya buy on weakness. Makanya dari Senin yang kemarin yang pas kita bahas saham-saham itu, saya juga menyarankan area belinya itu selalu buy on weakness. Oke, jadi resikonya lebih kecil. Ini buy on weakness juga, at least di area VWAP lah, atau di bawah VWAP. Jadi kita bikin beberapa antrian sehingga average kita nggak terlalu tinggi. Ya, jadi Excel ini masih menarik. Ada foreign flow juga kalau nggak salah si Excel ini. Kita lanjut ke HRTA. HRTA-nya ini juga masih menarik, momentumnya kembali menguat, dia masih berada di channel up. Dan support channelnya di 500. Kalau toleransi minimal di support yang ini ya 478,
Jadi selama dia di atas itu masih menarik dengan resist 580, ini all time high nih. Jadi masih menarik, masih bagus selama di atas 478. Teman-teman buy on weakness saja kalau mau dengan target 580 atau bahkan lebih. Biasanya kalau untuk saham-saham all time high harus pakai Fibo. Tapi saya nggak bahas di sini ya. Jadi kalau teman-teman memang entry-nya titiknya udah tepat dan udah floating profit, tinggal pasang trailing stop. Harusnya untuk resist nggak perlu dipikirin lagi, tinggal follow aja, follow the trend. Oke. Setelah harta HRTA ICBP. Nah, ICBP ini juga masih menarik, momentum masih menguat, walaupun volumenya nggak gimana-gimana banget ya. Tapi dia masih candle higher high nih. Jadi mudah-mudahan dia akan uji lagi 11.950 sampai 12.550. Ini sih masih menarik, masih oke. Support garis win line-nya itu di 11, ini fraksi 25 ya, 11.375 kita buletin. Jadi masih menarik selama dia di atas 11.375. Kalau tertarik untuk entry di CBP maka buy on weakness aja. Momentumnya masih menarik ya di ICBP. Kalau udah punya sih tinggal pasang trailing stop. Selanjutnya BBNI. BBNI juga masih menarik, momentumnya juga masih ada. Walaupun area untuk entry-nya sebenarnya lebih bagus di dekat-dekat sini ya, 8925 ataupun di sebelah sini. Nah, BBNI ini mau stock split, dia masih agak lama sih. Coba saya cek lagi nih, stock splitnya kapan ya? Waktu itu sempat saya share juga di YouTube kemarin-kemarin. Nih, BBNI, perkiraan jadwal stock split. Ini baru permohonan di September, keterbukaan informasi 4 Oktober, pengumuman bursa harga teoritis Oktober. Jadi masih di bulan Oktober nih, masih ada 1 bulanan lebih. Sehingga masih ada waktu ya, don't worry untuk teman-teman. Kalau yang masih ingin entry BBNI masih bisa. Tinggal dicicil aja, jangan all in ya. Cicil-cicil. Yang bagus sih di 8925 ataupun di area sini. Nah, waktu itu pernah masuk ke area oversold juga. Nah, sebenarnya area menarik tuh ketika dia masuk di area oversold ya. Cuma waktu itu memang buangan dari foreignnya net sell-nya gede banget. Sampai saya bertanya-tanya sebenarnya ada apa sih? Nggak tahunya ada stock split. Jadi wajar ya kalau pada mau ambil di bawah gitu. Jadi BBNI masih bagus, hold aja sampai dia stock split. Biasanya sih by history kayak BMRI dan BBCA semuanya sukses ya, setelah stock split dia kembali naik lagi bahkan all time high. Nah, si BBNI ini belum all time high nih, mudah-mudahan all time high juga ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu BDKR. BDKR ini saham baru sebetulnya ya. Ini baru-baru tapi menarik. Ini HKHQ. Coba. WinX. WinX-nya masih menarik tuh ya. Momentumnya juga masih ada, masih menguat. Higher high juga. Coba kita gunakan yang time frame-nya agak kecil. Di time frame hourly aja. Jadi buat teman-teman ini salah satu tipsnya untuk entry. Misalnya udah naik terlalu tinggi dan teman-teman bingung. Mau pakai support yang mana gitu. Sedangkan dia all time high kan. Dan teman-teman bisa pakai support di time frame kecilnya, misalnya di hourly ataupun 5 menit. Tapi biasanya sih yang swing biasanya kita sarankan di hourly ya. Kalau 5 menit mungkin terlalu pendek. Jadi kalau di hourly, si BDKR ini secara hourly dia masih bagus selama dia di atas 492. Jadi cara penggunaannya di segala segala macam time frame, mau hourly, mau 5 menit, mau weekly, itu semua sama. Yaitu yang bagus adalah ketika dia ada momentumnya. Seperti di sebelah sini ya. First momentum, first momentum, first momentum. Jadi kelihatan ya ketika dia naik. Nah, di saat itulah kita bisa ikutan untuk entry. Jadi masih oke selama dia bertahan di atas 492. Oke. BDKR-nya. And then BRIS. Nah, kalau chart yang XDX ini tuh foreign flow sebetulnya. Ini si BDKR ini sebenarnya chartnya bagus banget ya. Dari momentumnya oke, dia terus bikin higher high, momentumnya terus menguat.
volumenya juga mulai meningkat, dan SDX-nya tuh yang hijau-hijau itu foreign-nya net buy ya, kalau orange-orange tuh net sell. Jadi ini foreign-nya juga masuk. Terus HK-nya juga bagus. Di sini ada spike di sebelah sini dan dia breakout. Jadi ini luar biasa banget. Saya nggak sempat ngeliatin juga karena saham baru IPO nih. Mungkin kalau teman-teman menemukan saham lain yang seperti ini, dia momentumnya bagus, ada foreign flow, dan HKK-nya juga bagus. Ketiga chart itu terkonfirmasi, biasanya itu luar biasa kenaikannya ya. Jadi carilah saham-saham yang seperti itu. And then, BRIS. BRIS. Ini ada foreign flow-nya tuh. Saya pakai chart SDX ya untuk ngecekin foreign flow. Yang hijau-hijau itu foreign. Mudah-mudahan oke nih. Momentumnya sih lumayan cukup menguat. Support di 1680, resist 1740, 1770, 1840. Nah, buy on weakness saja tetap. Soalnya sideway-nya lumayan lebar nih untuk si BRIS ini ya. Time frame besarnya, apa namanya, tren besarnya itu dia masih sideways dengan range yang cukup lebar di area sini atau bahkan di area sebelah sini nih. Jadi lebar banget. Untuk teman-teman kalau mau entry, maka pastikan trading plan-nya yang sesuai ya. Misalnya entry-nya di 1680, maka begitu dia close di bawah 1680, boleh exit dulu. Atau cicilan kedua di 1635, begitu close di bawah 1635, maka exit dulu. Jadi harus ngeliatin ininya nih, titik entry. Stop loss-nya itu disesuaikan dengan titik entry. Kalau ini sih masih oke, momentum masih menguat. Support yang saya sarankan di 1680 ya. Di bawah 1680 mungkin bisa exit dulu. Jadi jangan terlalu gede-gede untuk stop loss-nya. Nanti baru incar lagi, lebih bawah lagi. Kalau misalnya dia breakdown, gagal naik gitu ya, baru nanti incar lagi di bawah lagi. So far sih cukup menarik karena ada inflow juga. Mudah-mudahan sih dia bisa balik ke sini ya, 1770 sampai 1840 si BRIS ini cukup menarik. Oke, itu saham terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Masih banyak sebenarnya saham-saham menarik lainnya, tapi waktunya terbatas nih. Kalau dibahas semua nanti jadinya kelamaan banget. Entar teman-teman malah ketiduran. Mungkin teman-teman bisa pakai chart, pakai screener yang tadi saya share aja. Tinggal dilihat saham apa sih yang biasa sering teman-teman tradingin, yang paling sering kasih teman-teman cuan, dan cek chartnya. Kalau lebih menarik daripada yang saya bahas, maka silahkan ya bikin strategi untuk entry di saham-saham tersebut. Jadi saham lain tuh masih banyak yang menarik. Silakan disesuaikan dengan style trading dan trading plan-nya masing-masing. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita share segala hal yang baik untuk orang-orang lain bisa merasakan juga sehingga kita juga dapat pahalanya. Oke, semoga teman-teman cuan dan semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.